Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak teman-teman dari kelompok 4. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan teori sosiologis penuaan dan analisa relevansi di konteks budaya Indonesia. Yang pertama, ada pengertian penuaan atau aging secara sosial. Secara sosiologis, penuaan tidak hanya dipahami sebagai penurunan fungsi biologis, tetapi sebagai proses transisi peran, perubahan status, dan adaptasi individu terhadap struktur sosial. Penuaan melibatkan fenomena yang disebut dalam triple loss, yaitu yang pertama ada loss of role atau kehilangan peran sosial, misalnya nih akibat pensiun atau anak yang sudah mandiri. Lalu yang kedua, ada restraint restraint of context atau hambatan atau penyempitan dalam kontak sosial. Lalu yang terakhir itu ada reduce commitment atau berkurangnya komitmen terhadap urusan kemasyarakatan. Kemudian dilanjutkan pada perubahan peran sosial lansia. Nah, lansia mengalami pergeseran peran yang signifikan dalam keluarga maupun masyarakat. Hal ini dijelaskan melalui beberapa teori utama. Yang pertama, ada kehilangan peran utama. Atau banyak lansia nih yang kehilangan peran produktif karena mereka pensiun, atau kehilangan peran sebagai orang tua aktif karena anak-anaknya udah menjadi mandiri, atau kehilangan peran sebagai pasangan karena kematian dari pasangannya. Lalu yang kedua, ada pencarian peran baru. Nah, menurut teori aktivitas, lansia yang sukses adalah mereka yang mampu menemukan peran pengganti yang bermakna untuk mempertahankan integritas diri setelah peran lamanya hilang. Lalu yang ketiga, ada pergeseran status. Dalam masyarakat modern, status lansia seringkali menurun karena pengetahuan mereka dianggap usang oleh kemajuan teknologi dan pendidikan formal, atau ini tuh masuk dalam teori modernisasi. Nah, dilanjut pada partisi masyarakat pada lansia. Yang pertama nih, ada keterlibatan sosial. Lansia didorong untuk tetap aktif dalam kegiatan seperti posyandu lansia, karang weda, dan senam lansia. Yang kedua, ada tugas perkembangan. Salah satu tugas perkembangan lansia menurut Hafigorts adalah memenuhi kewajiban sosial dan keluargaan serta membina hubungan dengan kelompok seusianya. Lalu yang ketiga ada interaksi antar generasi. Partisipasi dalam masyarakat membantu lansia merasa tetap berguna dan diakui melalui dampak agensim atau diskriminasi usia yang mungkin mereka hadapi dalam struktur sosial ini. Nah, dilanjut pada hubungan sosial dan jaringan interpersonal. Dinamika hubungan sosial, lansia cenderung mengalami perubahan pola dan intensitas atau penyempitan jaringan. Nah, ini tuh terjadi penurunan interaksi sosial secara bertahap yang menyebabkan jaringan sosial menyempit sehingga meningkatkan risiko isolasi sosial dan kesepian. Lalu, ada perubahan dari pemberi menjadi penerima. Terjadi pergeseran hubungan di mana lansia yang dulunya berperan sebagai pemberi dukungan atau pemberi finansial atau pemberi tenaga kini menjadi seorang penerima yang terkadang dapat menurunkan harga diri dan kemandirian mereka. Kemudian ada kontinuitas kepribadian. Nah, meskipun ada perubahan, teori kesinambungan menyatakan bahwa lansia tetap cenderung mempertahankan kebiasaan, preferensi, dan hubungan sosial yang sudah terbentuk sejak mereka masih muda. Lalu dilanjutkan pada dampak perubahan sosial terhadap kualitas hidup atau quality of life pada lansia. Yang pertama nih, ada dampak positif atau kepuasan hidup. Lansia yang tetap aktif dan terlibat dalam kegiatan sosial cenderung memiliki kepuasan hidup dan kebahagiaan yang lebih tinggi. Hubungan sosial yang terjaga membantu lansia mencapai tahap ego integrity atau perasaan puas terhadap hidup yang telah mereka jalani. Lalu yang kedua nih, ada dampak negatif atau risiko psikologis. Penarikan diri yang dipaksa atau isolasi sosial yang ekstrim dapat memicu depresi, perasaan marah, dan keputusasaan atau despair. Selanjutnya, ada kesejahteraan finansial.
Perubahan status ekonomi akibat pensiun seringkali menyebabkan ketergantungan finansial nih teman-teman, yang dapat mempengaruhi kemampuan lansia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Lalu yang terakhir ada pada kesehatan mental. Nah, stimulasi sosial yang baik melalui partisipasi masyarakat berfungsi sebagai pelindungan terhadap penurunan kognitif dan gangguan suasana hati atau mood dari para lansia ini. Maaf. Oke, kita masuk teori penarikan diri ya dari Cumming dan Henry 1991. Nah, teori ini tuh masuk ke dalam gerontologi yang menjelaskan bahwa proses penuaan menyebabkan individu secara bertahap menarik diri dari hubungan sosial dan peran masyarakat. Nah, tujuannya dari teori ini tuh apa sih? Teori ini tuh menyesuaikan diri dengan perubahan fisik, psikologi, dan sosial pada masa tua. Boleh di next langsung. Oke, di sini ada asumsi dasar teori penurunan interaksi sosial yang bernama penarikan diri. Nah, penarikan diri ini tuh udah sering dialami sama lansia gitu ya. Seiring bertambahnya usia, individu akan secara bertahap mengurangi keterlibatan sosial. Yang kedua itu ada prosesnya bersifat tidak timbal balik. Lansia dan masyarakat sama-sama mengurangi interaksi sosial. Yang ketiga, terjadinya pengurangan peran sosial. Nah, biasanya di lansia ini sebagian besar nih udah sering mengurangi interaksi sama orang-orang gitu. Oke, lansia mulai melepaskan peran seperti pekerjaan, jabatan, dan tanggung jawab sosial. Boleh next. Oke, yang keempat itu ada interaksi sosial menurun secara bertahap. Hubungan dengan lingkungan luar semakin berkurang. Nah, yang kelima, penyesuaian terhadap perubahan biologis dan psikologis. Penurunan aktivitas sosial membantu lansia menyesuaikan diri dengan kondisi fisik yang menurun. Yang terakhir, mempersiapkan individu menghadapi kematian. Biasanya lansia itu udah fokus pada kematian dan seringnya beribadah. Oke, mulai next. Ngelik. Oke. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi penarikan diri pada lansia. Yang pertama nih, penurunan kesehatan. Nah, biasanya ini ada penurunan fungsi indera dan kelelahan mobilitas. Yang kedua ada faktor psikologis. Di sini ada perasaan kesepian atau kehilangan pasangan hidup, depresi, penurunan percaya diri, dan merasa tidak dibutuhkan lagi gitu dalam masyarakat. Yang ketiga itu ada faktor sosial. Faktor sosial itu meliputi pensiun dari pekerjaan sehingga kehilangan peran sosial, berkurangnya teman sebaya karena meninggal, kurangnya dukungan keluarga. Boleh di next? Nah, ini ada faktor lingkungan. Di lingkungan itu lingkungan tempat tinggal yang kurang mendukung aktivitas lansia. Oke, yang kedua, kurangnya fasilitas sosial untuk lansia. Yang ketiga, akses transportasi terbatas. Yang kelima, faktor budaya dan nilai sosial. Pandangan masyarakat bahwa lansia tidak lagi produktif, norma budaya membatasi peran lansia dalam masyarakat. Boleh next? Oke, kelebihan teori ini gitu. Nah, teori ini menjelaskan perubahan sosial pada lansia. Teori ini membantu memahami bahwa penurunan interaksi sosial pada lansia merupakan bagian dari proses penuaan. Yang ketiga, membantu memahami proses adaptasi lansia. Penarikan diri dianggap sebagai cara lansia menyesuaikan diri dengan perubahan fisik, psikologi, dan sosial. Tiga, memberikan dasar kajian dan gerontologi. Teori ini menjadi salah satu teori awal yang penting dalam perkembangan ilmu tentang penuaan. Yang keempat, menjelaskan pergantian peran sosial. Ketika lansia mengurangi perannya, generasi yang lebih muda dapat mengambil alih peran tersebut. Boleh di next. Oke.
Ada beberapa kritik gitu tentang teori ini. Nah, teori ini tidak semua lansia, apa sih si kritik ini tuh? Tidak semua lansia menarik diri dari kehidupan sosial. Banyak lansia tetap aktif dalam kegiatan sosial, pekerjaan, dan organisasi. Yang kedua, tidak terlalu mengeneralisasi proses penuaan teori ini, menganggap semua lansia mengalami proses yang sama. Padahal pengalaman penuaan berbeda-beda. Yang ketiga, kurangnya mempertimbangkan faktor budaya dan individu dalam beberapa budaya. Lansia justru tetap dihormati dan aktif dalam kehidupan sosial. Yang keempat, bertentangan dengan teori lain tentang penuaan, misalnya activity theory of aging yang menyatakan bahwa lansia tetap aktif secara sosial cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Yang kelima, berpotensi membenarkan pengucilan lansia. Jika dipahami secara keliru, teori ini dapat digunakan untuk membenarkan pengurangan peran lansia dalam masyarakat. Boleh dilanjut, teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke activity teori yang disampaikan oleh Lemon et al. Tahun 1972. Nah, activity teori ini merupakan teori penuaan yang menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan dan kepuasan hidup pada lansia akan lebih tinggi apabila individu tersebut tetap mempertahankan keterlibatannya dalam berbagai aktivitas sosial, fisik, dan psikologis. Teori ini juga muncul sebagai kritik terhadap statement teori yang berpendapat bahwa pendidikan diri dari masyarakat merupakan proses alami pada usia lanjut. Menurut Lemon dan teman-temannya, lansia yang terus terlibat dalam aktivitas yang bermakna cenderung memiliki tingkat kebahagiaan, penyesuaian diri, dan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan lansia yang pasif atau menarik diri dari kehidupan sosial. Lanjut. Nah, prinsip utama dari activity teori ini ada 3, yaitu mempertahankan peran sosial yang bermakna, yaitu lansia perlu tetap memiliki peran sosial agar merasa tetap berguna dan dihargai di masa hidupnya. Lalu yang kedua, itu menggantikan peran setelah pensiun dengan aktivitas baru. Seperti kehilangan peran kan diakibatkan dari pensiun, juga habis itu ada kegiatan lain. Nah, seperti itu bisa digantikan dengan dari pekerjaan bisa digantikan dengan aktivitas komunitas kayak pecinta hobi sesuatu atau lainnya. Terus yang ketiga ada partisipasi sosial meningkatkan kepuasan hidup. Nah, lansia yang hidup lebih aktif dan interaktif di sosial cenderung memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik dan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari activity theory. Activity theory ini memiliki kelebihan karena menekan pentingnya keterlibatan aktif lansia dalam kehidupan sosial sehingga dapat mendorong terciptanya lingkungan dan program kesehatan yang mendukung aktivitas fisik, sosial, terus komunitas untuk meningkatkan kualitas hidup di akhir usianya. Terus kritik dari teori ini itu merupakan karena teori ini mengasumsikan semua lansia memiliki kemampuan dan keinginan yang sama untuk tetap aktif. Padahal pada kondisi kesehatan tertentu dan keterbatasan seperti yang memiliki stroke atau sudah tidak bisa berjalan lagi itu ataupun faktor-faktor sosial dan ekonomi lainnya dapat mempengaruhi gitu tingkat dari keaktifan si lansia itu sendiri, terutama pada kaum-kaum menengah ke bawah di mana melakukan sesuatu pada usia yang lebih tua itu cenderung lebih sulit daripada orang-orang yang sudah memiliki hidup yang lebih baik lagi, seperti itu. Dan tidak semua lansia juga merasakan kesejahteraan pada tingkat aktivitas yang tinggi. Bisa saja lansia itu juga merasa lebih nyaman untuk kumpul dan diam saja di rumah, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas perbandingan disjudgment dan juga activity teori tadi. Ini ada 3 komponennya. Ini yang pertama ada orientasi sosial. Untuk teori pelepasan yang tadi itu memandang bahwa proses menua
merupakan masa di mana lansia dan masyarakat secara bertahap itu saling melepaskan diri. Ini dianggap sebagai proses yang wajar dan universal. Lansia mulai menarik diri dari tanggung jawab sosial dan masyarakat pun mulai mengurangi tuntutan terhadap mereka. Jadi maksudnya bukan si lansianya yang menjadi malas, tapi memang karena ada faktor sosial yang dan fisiologis juga, jadi semua aspek yang membuat mereka menarik diri. Dan masyarakat pun biasanya mengerti akan hal itu. Terus teori aktivitasnya berargumen sebaliknya, ini menyatakan bahwa kebutuhan sosial lansia sebenarnya tidak berubah. Jika ada interaksi yang berkurang, itu bukan karena keinginan lansia itu sendiri untuk menarik diri, melainkan karena masyarakat yang menarik diri dari mereka. Kunci penuaan yang sukses adalah tetap terikat pada lingkungan. Teori aktivitas ini sebaliknya, dia masih mementingkan fungsi secara utuh manusia seperti semulanya adalah sosialis. Seperti itu. Next. Saya boleh di next. Selanjutnya ada di komponen sumber kepuasan dan kebahagiaan. Untuk teori yang pertama itu, teori pelepasan ini, kepuasan hidupnya justru ditemukan dalam ketenangan dan introspeksi dengan melepaskan beban peran sosial seperti pekerjaan atau kepemimpinan. Ini melepaskan segala bentuk pressure atau misalnya tekanan yang sebelumnya sudah ada, misalnya dari pekerjaan atau dari organisasi di masyarakat seperti itu. Dan lansia memiliki waktu untuk berefleksi diri, berdamai dengan masa lalu, dan mempersiapkan diri secara batiniah. Sedangkan teori aktivitas sebaliknya, ini kebahagiaannya tuh berkorelasi langsung dengan bagaimana dia bergerak gitu dan juga bersosialisasi. Semakin banyak peran yang dijalankan sebagai anggota keluarga, sebagai peran di keluarga yang mungkin masih mencari nafkah ataupun masih mengasuh cucu-cucunya ataupun menjadi anggota komunitas, dan jika masih dilakukan, ini bisa meningkatkan harga diri dan kepuasan hidup mereka tersendiri gitu. Dan diam atau pasif yang biasanya dianggap kurang dalam teori pelepasan, justru ini dianggap dari awal mula kemunduran mental dan harga diri lansia itu sendiri. Next. Selanjutnya ada dari cara menghadapi kehilangan. Nah, teori pelepasan ini menerangkan pensiunan sebagai subjek kehilangannya ya. Pensiun ini dianggap sebagai transisi yang positif, adalah momen serah terima estafet kepada generasi muda. Lansianya tidak perlu mencari pengganti peran tersebut karena fokus hidupnya memang sudah seharusnya bergeser dari dunia luar ke dunia dalam atau ke dunia pribadinya. Sedangkan teori aktivitas menjelaskan kehilangan kepensiunan ini sebagai ancaman. Jika seorang pensiun ini sudah masa pensiun, biasanya itu mereka akan mencari pengganti atau yang bersifatnya substitusi. Jika dulunya seorang manajer, ya mungkin bisa menjadi ketua pengurus rumah ibadah, atau yang tadinya di perusahaan atau dalam bidang pekerjaan bisa beralih ke bidang lingkungan atau jadi ketua kumpulan bapak-bapak gitu di masjidnya, terus bagaimana gitu. Next, terakhir. Ini perbandingan secara Nah, ini jadi intinya itu terletak pada cara pandang terhadap keterlibatan sosial di masa tua mereka. Kalau misalnya teori pelepasan ini berfokus untuk melepaskan dan fokus terhadap individu mereka sendiri dengan berefleksi, sedangkan teori aktivitas ini menekankan tetap interaksi eksternal bersama masyarakat dan mencegah isolasi dan penurunan fungsi mental dengan bertahan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Elisa. Selanjutnya ada karakteristik sosial budaya lansia di Indonesia. Nah, menurut para ahli yaitu Mariam tahun 2011, lansia ini tuh memiliki karakteristik sosial yang mana karakteristik ini tuh dipengaruhi oleh perubahan peran dalam keluarga dan juga masyarakat. Nah, seiring bertambahnya usia, lansia ini sering mengalami
perubahan status sosial, misalnya yang tadinya individunya itu mulai produktif, terus makin sini masih bergantung pada orang lain. Namun dalam budaya Indonesia sendiri ini lansia tetap memiliki kedudukan yang dihormati karena dianggapnya itu memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak dan menjadi sumber nasihat bagi keluarga. Boleh di next. Nah, dalam keperawatan gerontik sendiri ini, karakteristik sosial lansia di Indonesia menggambarkan bagaimana sih si lansia ini tuh bisa berinteraksi dengan keluarga, masyarakat, dan juga nilai budaya yang mempengaruhi kehidupan mereka. Adapun beberapa karakteristik sosial budaya lansia di Indonesia antara lain, yang pertama itu ada budaya kekeluargaan yang kuat. Nah, untuk budaya kekeluargaan yang kuat ini di Indonesia sendiri umumnya masih lansia ini masih tinggal bersama dengan keluarga, misalnya seperti anak ataupun cucunya, sehingga keluarga ini menjadi sumber dukungan utama bagi lansia, baik secara emosional maupun sosial ataupun ekonomi. Terus selanjutnya itu ada nilai hormat terhadap orang tua. Dalam budaya Indonesia juga lansia ini dipandang sebagai individu yang harus dihormati. Karena apa? Karena memiliki pengalaman hidup dan juga kebijaksanaan. Lansia juga sering dianggap sebagai penasehat keluarga dan juga tokoh yang dituakan dalam masyarakat. Terus yang ketiga itu ada ketergantungan sosial terhadap keluarga. Seiring bertambahnya usia, sebagian lansia itu mengalami penurunan kemampuan fisik gitu ya, sehingga menjadi lebih tergantung pada keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Terus yang keempat itu ada pengaruh nilai budaya dan juga tradisi. Nah, untuk budaya dan adat istiadat ataupun tradisi ini tuh mempengaruhi cara lansia itu bagaimana menjalani kehidupan termasuk dalam hal kesehatan gitu ya. Terus di lansia Indonesia juga masih banyak nih yang menggunakan pengobatan tradisional, misalnya seperti jamu ataupun terapi alternatif. Terus selanjutnya ada keanekaragaman nilai budaya dan juga tradisi. Terus ada partisipasi sosial dalam masyarakat. Nah, untuk partisipasi sosial dalam masyarakat sendiri ini, lansia itu masih banyak aktif gitu ya dalam partisipasi sosial, misalnya seperti kegiatan keagamaan, terus gotong royong, ataupun kegiatan keluarga lainnya. Nah, aktivitas sosial ini tuh penting gitu ya untuk menjaga kesehatan mental maupun kehidupan lansia nantinya. Terus yang terakhir itu ada peran sebagai penjaga nilai budaya. Nah, lansia sendiri itu dianggap sebagai penjaga tradisi dan juga nilai budaya. Kenapa? Karena mereka itu lansia ini tuh berperan sebagai pewaris nilai-nilai budaya, baik itu adat istiadat ataupun pengalaman hidup kepada generasi yang lebih muda. Boleh di next. Nah, adapun relevansi teori dalam konteks budayanya. Nah, untuk relevansi teori dalam keperawatan gerontik sendiri itu di Indonesia sangat tinggi gitu ya, terutama dalam menjembatani pendekatan ilmiah modern dengan nilai-nilai budaya lokal atau kultural yang kental. Lansia ini juga umumnya hidup dalam lingkungan keluarga dan juga masyarakat yang menjunjung tinggi penghormatan, gotong royong, ataupun seringkali mempercayai pengobatan tradisional seperti yang tadi gitu ya teman-teman. Boleh di next. Selanjutnya ada relevansi desajemen teori di Indonesia. Nah, untuk desajemen teori sendiri itu menjelaskan bahwa proses penuaan itu sering disertai dengan adanya penarikan diri secara bertahap dari peran sosial yang sosial dan juga aktivitas masyarakat. Nah, penarikan diri ini tuh dapat terjadi secara alami karena adanya perubahan kondisi fisik, kesehatan maupun adanya perubahan peran sosial pada lansia. Adapun dalam konteks Indonesia, sebagian lansia ini memang mengalami penurunan aktivitas sosial. Kenapa? Karena adanya keterbatasan fisik, baik itu karena penyakit kronis ataupun menurunnya kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kondisi tersebut dapat menyebabkan lansia menjadi pasif atau mengurangi interaksi dengan lingkungan sosialnya. Boleh di next. Nah, adapun relevansi activity teori di Indonesia. Nah, untuk
relevansi ini tuh berbeda dengan disagement teori yang tadi, karena activity teori ini tuh menyatakan bahwa lansia akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik jika tetap aktif dan juga berbagai kegiatan sosial, fisik maupun spiritual. Dalam masyarakat Indonesia, banyak lansia yang masih aktif dalam kegiatan sosial, tadi seperti pengajian, terus arisan, ataupun kegiatan masyarakat yang lain, dan juga posyandu ataupun kegiatan komunitas yang lain. Nah, boleh di next. Nah, mungkin presentasi dari kami cukup sekian. Ini untuk referensinya. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di raise hand dan kenalkan nama. Ya, silakan bertanya ke kelompok saya. Septi ngasih aba-aba dong, Septi kok udah. Izin bertanya ya ke kelompok yang barusan presentasi. Tadi kan dijelaskan ya kalau di bagian faktor sosial tuh lansia tuh sering mengalami penarikan diri karena kehilangan teman sebaya, kurangnya dukungan keluarga dan juga anaknya tuh tinggal jauh gitu. Ada nggak sih menurut kelompok gitu intervensi yang sebaiknya diberikan pada lansia ini gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Rini. Oke, silakan Pani. Oke, baik. Izin bertanya. Tadi kan di slide 6 gitu kalau nggak salah, di bagian dampak perubahan sosial terhadap kualitas hidup atau quality of life. Nah, tadi itu kan dijelasin tentang hubungan sosial yang membantu lansia mencapai tahap pada ego integrity. Nah, untuk pertanyaannya, gimana sih jika seorang lansia itu memiliki hubungan sosial yang kurang baik dengan keluarga atau lingkungannya? Nah, apakah si lansia ini masih bisa mencapai tahapan si ego integrity itu? Dah, cukup. Mohon izin untuk berdiskusi terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke. Apakah terlihat? Nah, ya, oke. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan Rini ya. Tadi berkaitan dengan lansia yang menarik diri. Apakah suara aku terdengar dan muka aku ada? Ada Elisa, ada. Oh ya, kalau misalnya izin menjawab ya tadi, intervensinya bisa diberikan terapi aktivitas kelompok untuk lansia yang seusianya, karena biasanya lansia seperti itu kan nggak cuma satu dua ya, pasti di lingkungan itu ada beberapa, jadi bisa dibuatkan terapi aktivitas kelompok untuk sama-sama saling terapi gitu, karena banyak yang mungkin relate gitu ya antara satu lansia dengan lansia lainnya, dan itu juga bisa sambil sharing. Jika lalu ada juga intervensi misalnya coba mengajak video call gitu dari jarak jauh untuk anaknya yang susah gitu. Jadi perawatnya yang ngambil inisiasi terlebih dahulu. Jadi intinya intervensinya lebih ke orientasi interaksi sosial bagi lansia tersebut. Seperti itu. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, berarti intinya seperti kita sebagai perawat tuh memfasilitasi Iya, iya, untuk betul. lansia itu seperti itu. Baik, terima kasih Teh Elisa. Ingin jawab pertanyaan yang Fani. Mohon maaf sebelumnya, aku lagi di jalan kalau semisal berisik ya. Dari pertanyaan yang aku tangkap tuh yang ditanyain gimana sih kualitas hidup si lansia kalau semisal
dia itu rada kurang di bagian hubungan sosialnya gitu kan ya. Nah, Ya, betul. sebelumnya aku minta maaf kalau semisal jawabannya kurang tepat. Menurut aku pribadi dan teman-teman, lansia yang di sosialnya itu kurang, um, dia bakal kesulitan nih. Tadi kan juga dijelasin ya di bagian PowerPoint-nya, dia itu bakal ngerasa depresi, bakal ngerasa kesepian, bahkan mungkin kesusahan di hari tuanya. Jadi belum bisa memenuhi lah di tahap integrity si ego ini gitu. Apa menjawab teh? Jawab, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin terjawab? ada pertanyaan lainnya. Aku mau nanya. Kalau nggak ada, boleh. Tadi di yang bagian 6 yang karakteristik sosial budaya lansia di Indonesia itu kan menurut Mariam 2011. Nah, ada gak referensi atau referensi jurnal gitu yang terbaru gitu yang bahas tentang karakteristik sosial budaya ini? Terima kasih. Terima kasih, Juli. Izin menjawab ya. Sebetulnya kalau misalnya untuk karakteristik itu memang banyak ya pendapatnya. Salah satunya itu yang di tahun 2020 itu ada menurut Koenjat Niningrat gitu ya kalau nggak salah. Nah ya, Koenjaraningrat yang mana di situ tuh menjelaskan kalau misalnya karakteristik sosial budaya ini tuh merupakan pola kehidupan masyarakat, tapi cakupannya itu masih sama dari nilai, norma, adat istiadat sampai dengan sistem perkembangannya itu seperti itu. Itu di tahun 2020 untuk referensinya. Kenapa saya mengambil referensi di tahun 2011? Karena memang menurut aku sendiri ya di tahun 2011 ini tuh lebih apa ya cakupannya itu lebih detail itu ya di apa sih jurnalnya itu lebih lebih dijelasinnya tuh lebih detail sedangkan yang di 2020 itu emang cakupannya itu hanya nggak dijelasin secara detail di jurnalnya seperti itu. Apakah terjawab? Aku nge-lag sih. Apakah terjawab? Terjawab. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Baik, jika cukup teman-teman, kami sekelompok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.